visi misi dari saya ya Mas ya, dari saya pribadi ya Mas. Ya betul. Jangan sekali-sekali nak wong Jawa ngomong ya sepane ya Mas. Ojo bisa-bisan jelek. Nak kowe pancen niat murid-murid budaya ya wis pokoke tekadmu. Keren. Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke guys, ketemu lagi di channel kami yaitu IDK Budaya. Perkenalkan juga masih bersama saya yang paling gokil, yang paling gaul, yaitu saya Ilham. Kalau di channel IDK Budaya. Tapi kalau teman-teman ada juga memanggil di teman-teman seperjuangan saya Marakutuk. Ada juga yang memanggil Enggar. Enggar itu nama asli dari saya. Dan ada pula juga yang memanggil saya Vicky Enggarkan. Itu di akun Facebook saya. Dan saya di sini tidak sendiri guys. Saya dibantu teman saya yang selalu menyepot, mengambil gambar dari saya yaitu Mas Doer. Lalu saya ucapkan pula untuk Mas Bombom yang punya angkringan perapatan yang telah membantu juga, dan juga Ananda, teman juga saya, ponakan saya juga, Harnata Apendi, yang memberikan sebuah kaos untuk IDK Channel. Oke guys, langsung saja bersama kami IDK Channel. Alhamdulillah. Di sini saya sekarang di dusun Kebonombo, Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Di dusun Bonombo ini ternyata punya paguyuban, yaitu paguyuban seni Jaran Kepang yang bernama Turonggo Mudo Mangkualam, gitu guys. Dan di sini saya juga ingin mengulik-ulik atau ingin tahu sejarah tentang Turonggo Mudo Mangkualam bersama dengan beliau ini. Tapi sebelum melanjuti pertanyaan, alangkah baiknya saya akan berkenalan dulu dengan beliau. Begitu ya guys. Begini bapak beliau atau disebut yang selalu ganteng, yaitu beliau ini adalah pemegang Wiyogo. Beliau ini yang bernama Mas Wawan. Kalau dipanggil Pak, panggil nggak mau, panggilnya Mas, gitu nih Mas Gin. Mas. Oh iya betul. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya selalu mengaturakan sebelumnya ada sujan saya minta maaf bila saya lancang atau bila saya hadir dengan teman saya ke kediaman panjenengan. Alangkah baiknya saya mohon yang sebesar-besarnya gitu Mas, karena kedatangan saya mungkin mengganggu leleh jenengan atau gimana, mohon maaf yang sebesar-besarnya guys. Mohon Mas. Iya. Dan ternyata gini guys, ini unik dari paguyuban Turonggo Mudo Mangkualam, unik sekali. Tiba-tiba saya datang ke sini, tak taunya dia adalah teman seperjuangan saya dulu guys. Baru kenal ini lama tak jumpa, yaitu sekitar hampir 10 tahun lebih sama beliau ini. Ternyata dia masih ingat dengan muka saya yang sangat jenius guys. Oke, di paguyuban Turonggo Mudo Mangkualam ini yang berada di Kebonombo, Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Yang bernama itu ada punya ketua, yang ketuanya yang dibernamai Bapak Jianto, yang hari ini nggak bisa hadir karena ada halangan. Pak Jianto, halo, assalamualaikum Pak Jianto. Dan juga ada sesepuh-sesepuh dari Turonggo Mudo Mangkualam, yaitu ada Bapak Tarno Sugeng Dalu Mbah, terus Mbah Ngaiman, dan juga Mbah Parji.
Ya, oke. Sugeng dalu sedaya iki Mbah nggih. Oke guys, untuk menyingkat waktu karena semakin malam semakin adem atau dingin guys di Bonombo ini, saya ingin bertanya tentang soal sejarah di Tulonggo Mudo Mangkualam ini. Mungkin beliau ini Mas Wawan akan menceritakan sejarahnya gimana. Mari kita ngulik-ngulik. Takjus ya guys. Oke, gini Mas Wawan ya. Saya ingin bertanya tentang Tulonggo Mudo Mangkualam. Nah, kenapa kok bisa dinamakan Tulonggo Mudo Mangkualam itu di paguyuban seni Jaran Kepang ini kenapa? Dan saya juga ingin tahu dan terutama buat apa yang ada di luar sana itu juga ingin tahu lah sejarahnya. Nah, kalau saya tahu tolong disejarahkan. Monggo Mas. Sebenarnya ya Tulonggo Mudo Mangkualam itu nama yang diambil dari kampung sini, Cikal Bakal, dan juga Mangkualam itu tempatnya Seguwo Mas. Seguwo itu sebelah di atas Desa Pagersari. Oh, di situ ada Seguwo ya? Itu kan namanya Seguwo, tapi nama panggilan lainnya kan Mangkualam. Oh gitu. Nama Tulonggo itu kan adalah kesenian kuda lumping, Mudo itu dari pemuda sini, dan Mangkualam itu dari sesuatu yang punya wilayah sini gitu ya. Gitu ya. Terus? Kan itu kan terbentuknya berawal dari iseng-iseng gitu loh Mas. Dulu kan kami kan suka nonton reog karena sini kan gitu. Jadi saya berinisiatif ya sama teman-teman itu ada sekitar 8 orang Mas. Waktu itu kami juga masih kerja di pabrik sana lah ya gitu ya. Jadi kami langsung ngomong bahasa basi, kok ternyata kok bisa nyampe ya. Direspon sama teman-teman. Direspon sama teman-teman, akhirnya kok bisa terbentuk. Tapi kan belum sempurna Mas, karena masih orangnya juga masih sedikit, juga kondisi alat dan lain-lain kan kita masih belum punya. Nah, setelah itu kita berinisiatif pinjem lah, saya gitu. Kita diberi pinjaman sama teman saya Wonosobo sana. Terus itu kami buat latihan. Nah itu akhirnya direspon oleh masyarakat. Setelah direspon oleh masyarakat, akhirnya kami sepakat. Terus setelah kami latihan, kita sepakat kita cak wong Jawa ngomong ya Mas. Ngono ya, aku pribet tak kena ngomong bahasa Indonesia. Nah, ini Mas. Intinya ini aku ki nembusi wong-wong sesepuh ini. Gampangnya pemuka agama, gampang sekolah Pokja, sekolah RT RW dan lain-lain perangkat-perangkat itu saya tembusi semua. Kita minta pendapat gimana kalau di dusun ini itu ada kesenian kuda lumping. Ya alhamdulillah respon mereka ya baik Mas. Tapi enggak semua kan juga ada yang mencela atau gimana itu kan sudah pasti ada Mas. Tapi alhamdulillah dengan tekad kami yang kuat ya Mas, ingin membuat paguyuban tadi ya tersebut jadi alhamdulillah kita jalani akhirnya juga dilirik ya, dilirik sama pemerintah setempat dari dinas kebudayaan itu akhirnya kami bisa membeli alat. Sulit Mas, perjalanan juga lama Mas, itu gak sedikit waktu Mas, hampir 3 tahunan itu kita cuma latihan reog-reogan, kita cuma pokoknya kita belum ada resmi lah gitu kan. Selama perjalanan 3 tahun itu ya Mas? Selama perjalanan 3 tahun itu udah punya yang namanya kalau di Labuan eblek itu udah punya atau belum? Eblek dulunya tuh gini Mas, ceritanya kan gini, orang-orang tua sini kan merespon di sini loh. Iya. Nah, jadi itu kalau tiap kita latihan kita cuma nopo-nopo doang, nggak ada reog itu kan gitu. Orang tua kan kalau nyawang bocah-bocah kok kalau bahasa miris gitu ya. Nah, kan miris. Akhirnya jodoh sepakat wong turu iku ki nopoke reog-reogan sih Mas, nyona gawe latihan. Ya asli Mas, kok dari sekolah mundulan kono nyona ada latihan.
iso nak misalkan rezeki untuk sunnah lah kan, akhirnya ya dimanfaatkan tenan mas, iso pelatihan ini yang baru ya akhirnya di rezeki iso njiko reok, iso duwe gamelan. Ora ketung biyen ki seragam sing nyewa mas, di ruang teko semua kono barang biyen mas, asli mas nyewa. Tapi ya alhamdulillah sesuai dengan majune karo PKT Caca kuwi iso ngumpul terus seragam, iso bangku alatnya lebih komplit. Cara mbiyen ki isih manualan, saiki sudah elektrikan, sekolah drum, sekolah jen, alhamdulillah wis keturutan. Oke. Selama apa? Itu kan dari panjenengan ya, dari sampean, dari teman 8 bersaudara. Kalau bahasa itu 8 bersaudara itu istilahnya dulunya kan teman sampean atau teman panjenengan yang Wonosobo itu, kalau boleh tahu namanya itu siapa? Kalau teman saya Wonosobo itu namanya Arif. Arif. Itu yang satu itu namanya Yadi Kubri. Nah, dia itu di sini kan melatih dulunya ya, atau gimana? Yang melatih itu pamannya. Kalau dia itu ikut ngereok. Oh gitu. Nah itu berapa tahun melatihnya, atau hanya sampai akhir atau gimana tuh? Enggak, latihan itu cuma kurang lebih setengah tahun mungkin. Mungkin cuma setengah tahun mas. Setengah tahun? Udah nggak ada orangnya pergi. Dan itu kita inisiatif sendiri. Kami berawal tuh nyari tarian itu cuma lihat video mas. Jadi kita itu lihat video ini, oh ya kita ambil sebagian, kita buat tarian, kita ambil sebagian buat tarian, kan gitu. Jadi dari potongan itu jadi sebuah satu tarian. Oh ya guys, dan ini baru saya tahu di paguyuban Tulunggo Mudo Mangku Alam ini ternyata si Mas Wawan ini sudah cerita begitu panjang lebarnya. Dulunya hanya sebatas penonton. Nah, tetapi dari penonton itu mereka berperan 8 anak ini tadi, dia punya inisiatif guys gitu. Punya inisiatif ingin membuat sebuah paguyuban seni jaran kepang gitu guys. Nah, itu pun sangat sulit ternyata guys, selama dia berjalan untuk bikin seni jaran kepang di Kebonombo ini. Ternyata perjalanannya begitu sulit kalau menurut saya. Karena apa? Masalah juga sudah cerita itu ternyata tidak semudah itu untuk membuat sebuah paguyuban yang bernama Tulunggo Mudo Mangku Alam ini. Tidak semudah itu guys. Karena apa? Si Mas Wawan pernah bilang sebelum berjalannya itu dia selalu istilahnya gimana ya? Sowan ke sesepuh-sepuh yang di sini ya. Nah, sowan sesepuh-sepuh sini, ada yang begitu antusias, ada yang enggak apa-apa, enggak masalah gitu guys. Nah ini yang saya tanyakan ini unik nih guys. Dulunya kan dia nggak punya yang namanya jaran kepang. Kalau di Jawa eblek itu. Nah, ternyata ada yang memberikan jaran kepang itu ya, Mbak. Iya. Nah, kalau boleh tahu yang memberikan jaran kepang itu siapa namanya? Kalau boleh tahu. Yang memberikan jaran kepang itu ya Mbak Tarno, juga Mbak Herman. Itu waktu mereka pada pergi ke Mudilan. Terus mereka inisiatif memberikan gitu aja. Oh gitu ya. Kan udah lama ngeliatin kita kan latihan terus tapi itu nggak pakai eblek. Jadi mereka inisiatif pergi ke Magelang, kemudian beli bedah samping. Oh gitu. Dan ternyata saya ucapkan matur suwun sangat nggih di channel IDK Budaya ini teruntuk Pak Tarno dan Pak Ngaiman yang telah memberikan sebuah jaran kepang atau eblek yang dulunya hanya jaran-jarannya kalau dibilang Mas Wawan tadi. Matur suwun. Dari situlah mereka ini ternyata sangat antusias gitu guys. Antusiasnya harus. Nah, dari keharusan itu dan kekompakan mereka orang 8 ini ternyata terjadilah atau terbentuklah sebuah paguyuban yang bernama Tulunggo Mudo Mangku Alam yang berada di Kebonombo
Dusun Desa Pagersari, Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, guys. Ternyata begitu. Nah, ini mas tadi kan sejarah kan itu kalau di IDK Budaya itu sudah sejarahnya begitu kan, begitu ya mas ya. Ini yang kedua saya tanyakan, kalau boleh tahu ini tahun berapa berdirinya Turonggo Mudo Mangkualam itu mas? Kalau boleh tahu ini, ya harus tahu karena ini namanya saya di channel IDK ini harus mengulik-ngulik gitu loh, biar tahu semua yang ada di luar sana, biar tahu gitu loh. Kalau berdirinya kami dulu itu sekitar tahun 2010-an kelihatannya mas. 2010. Bulannya apa itu? Oh, masih ingat? Kalau enggak kan enggak apa-apa ya, namanya masih manusia kan pasti ada lupanya gitu pasti. Ketoknya lali saya mas. Oh, ternyata Mas Wawan bilangnya ketoknya lali. Kalau ketoknya itu lupa gitu aja ya. No, ternyata di Paguyuban Turonggo Mudo Mangkualam ini ternyata berdiri tahun 2010. Berarti kalau sampai sekarang itu sudah 12 tahun ya. 12 tahun, wah luar biasa sekali. Ternyata selama anak-anak lapan ini yang dulunya hanya sebatas penonton saja, ternyata anak-anak lapan ini juga bisa menciptakan sebuah paguyuban yang begitu luar biasa kalau di channel IDK Budaya ini bos. Oke mas, ini yang ketiga. Yang ketiga ini kalau boleh tahu juga siapa yang mendirikan Paguyuban Turonggo Mudo Mangkualam ini? Kalau boleh tahu siapa ini? Ya, gimana ya mas ya? Soalnya awal berdirinya Reok ini itu berawal dari rencana Kitaran 8 itu mas. Gitu ya. Berawal dari situ. Ya, dan jadi sampai sekarang ini. Oh, berarti yang mendirikan orang 8 tadi ya istilahnya? Iya. Kalau boleh tahu nih mas, kalau boleh tahu orang 8 itu siapa saja sih? Masih sehatkah atau Alhamdulillah masih sama? masih sehat. Itu siapa saja? Mungkin kan gini loh mas, kenapa saya bilang gitu, kenapa? Nggak mungkin cuma sampean saja yang gitu kan, biar orang-orang tahu lah. Orang 8 itu siapa sih? Orang 8 itu siapa sih? Nah, ternyata di Bonobo ini yang menciptakan atau yang menyetus Paguyuban Turonggo Mudo Mangkualam ini ternyata anak-anak 8 tadi guys, anak-anak 8 tadi yang dulunya suka menonton saja dan dia juga bisa menciptakan sebuah paguyuban. Ini unik guys, karena apa? Biasanya kalau ada kan mungkin dari satu keluarga atau dari apa itu pasti gitu. Nah ini kok anehnya orang 8 ini. Kalau boleh tahu dari Mas Wawan sendiri, orang 8 itu siapa saja? Mungkin sampean bisa bilang halo bro, halo bro, halo bro, itu nggak apa-apa. Monggo mas. Dari teman kami 8 itu, dari saya sendiri ya Wawan. Terus apa nggak saya sebutkan udah sekitar Wawan tadi. Itu dari Mas Badrun, halo Mas Badrun. Itu juga warga sini, juga Mas Wandos juga Mas Sigit, ada Mas Arif, ada juga Gublit dulu, sama satu lagi siapa lah, Panjul, ayo Mas Panjul, halo Mas Panjul, lali sorry Jul. Kurang lebihnya itu mas, orang 8 itu. Nah, orang 8 ini ya mas nih mas lagi. Orang 8 ini kan apa dulunya selalu kumpul bersama atau yang bersama atau gimana? Kok bisa orang 8 ini? Itu kalau awalnya tuh gini mas, kita kan kerja di satu pabrik yang sama. Oh gitu orang 8 ini. Jadi kan tiap hari Senin tuh sampai dimarahin mandor mas. Soalnya tiap hari Senin atau tiap ada tontonan reok tuh pasti gak ada yang berangkat. Oh gitu, berarti hari Minggu kita nonton, hari Seninnya kita gak berangkat. Iya, kalau di sana dulu tuh bilangnya loro Senin. Oh. Jadi tiap ada hiburan reok, entah itu hari apa aja, pasti mereka nggak ada yang berangkat mas. Capek-capekan ya? Iya, jadi akhirnya ya saya kan juga lihat teman-teman waktu itu, saya aku bilang aja, wes udah pada dulu, saya teke reok dulu ya kan. Oh gitu. Nah, antusias ya, alhamdulillah sampai sekarang masih aktif, masih eksis, alhamdulillah. Ini mas, sebelum pertanyaan keempat, selama ada Paguyuban Turonggo Mudo Mangkualam ini, ada nggak
yang namanya istilahnya ganti ketua juga atau cuma baru satu ini atau gimana? Belum pernah Mas. Berarti baru Mas Gianto ini. Iya. Oh, Semoga saja ya tetap Mas Gianto. Itu aja. Ya, kenapa nggak sampai saja? Pak senang Mas, mumet aku. Iya betul. Ya kalau menurut dari channel Etika Budaya, kalau sebagai ketua itu dibilang gampang juga gampang, dibilang susah ya juga susah. Karena apa? Karena untuk menjadi yang terdepan tuh tidak begitu gimana ya? Mudah Mas. Tidak mudah lah gitu lah. Orang gampang gitu loh. Bener kata Mas Awan, lebih baik saya menjadi wiyogo saja. Kalau wiyogo itu di bahasa Jawanya wiyogo, tukang nabuh, istilahnya tukang gamel gitu ya. Oh gitu. Ini Mas, lagi yang keempat ini. Ini yang keempat ini kan pasti kan ada yang namanya tari. Nah, tari itu kan otomatis kan tidak memungkiri kan. Tari-tari kan pasti di seniman manapun, di paguyuban manapun pasti ada tari. Nah, kalau menurut di paguyuban Turonggo Mudo Mangku Alam ini, tari yang begitu populer tuh tari apa? Kalau yang populer di sini tuh yang paling populer ya Mas. Untuk sementara saat ini ya tarian massal Mas. Jadi tarian massal itu berasal dari Temanggung. Cuman kan biasanya kan ada kolaborasi dengan leak, dengan musik-musik elektrik, dan juga ada penari-penari seperti pendet, juga ada cendrawasih. Ada Wirayudana juga. Banyak Mas Wirayudana alah angel ngomongnya. Wirayudana banyak Mas. Wiwi Roro Asih ngono bijine. Kalau di sini kan punya Wirayudana cuma satu Mas. Mas Enggal namanya. Bukan saya. Itu Ya? bukan Enggal kowe. Kalau Wirayudana sini tuh namanya Mas Enggal. Tapi kalau pas kita main tuh ya kita juga punya teman banyak. Dari teman-teman dari LPS, juga dari teman-teman yang lain seperti Mas Indra, Mas Rome, dan para Wirayudana yang lain, teman-teman mereka semua. Jadi kan kalau kita main kan ya main bareng kan gitu loh. Oh berarti gini ya, kalau disikapi dari omongan panjenengan tadi, ternyata di paguyuban Turonggo Mudo Mangku Alam ini dia mempunyai tari yang begitu krusial atau populer itu adalah tari massal. Nah, dan tari massal itu ternyata dari Temanggung gitu guys. Nah, saya yang pertanyakan nih Mas, kok bisa ikut tari massal di Temanggung? Apa dulunya kan orang Temanggung yang mengajari ya? Atau gimana? Atau hanya sekedar apa melihat-lihat atau gimana itu? Kalau tarian massal tuh Mas ya, itu ki kalau orang bilang ya sebenarnya bukan jiplak sih Mas, cuma nurun. Oh gitu. Jadi kan kita kan cuma lihat video, kita dengerin musiknya, terus kita gabungin, alhamdulillah jadi Mas. Jadi kan nggak 100% sama, 50% pun nggak ada. Jadi kalau misalkan tarian massal kan identik dengan pakaiannya juga yang badung-badung itu, juga kita pakai besar kan gitu ya. Cuman kan model tariannya kan hampir sama. Cuman yang membedakan kan kita kan tidak mengambil semua dengan kesamaan tersebut. Jadi kita ambil cuplikan segini, yang ini, terus kita gabung jadi tarian. Oh gitu. Oh ternyata tadi Mas Wawan bilang bahwa tari massal itu tidak sepenuhnya mirip dari di Temanggung ya. Ternyata Mas Wawan bilang hanya mengikuti video yang istilahnya cuma berapa persen digabung dengan berapa persen lagi dan berapa persen lagi dan dirangkum menjadi satu, yaitu menjadi tari massal itu. Bukan begitu Mas ya? Iya. Oh iya. Ada lagi nggak tari yang lain di sini? Ada Mas. Dulu tuh tari sini banyak Mas. Ada tarian cewek itu juga ada dulu. Sekarang masih ada ceweknya? Enggak tarinya, bukan ceweknya tarinya. Udah pada nikah Mas. Jadi tarinya hilang. Oh, gitu. Nah ini yang saya tanyakan lagi, kan tadi kan sampean bilang sama saya, jadi channel ini kan bilang bahwa tarinya ada Lea, ada namanya apa namanya Wirayudana tadi. Nah itu kan
Mas bilang bukan dari warga Kebonombo, bukan. Nah, berarti kan kalau menyikapi dari etika budaya itu kolaborasi ya. Kolaborasi ya. Khusus tari masal itu kolaborasi. Khusus. Berarti tidak semua orang Kebonombo ini ya. Iya. Itu kan gimana ceritanya itu kok bisa gitu? Kan setiap tarian masal itu kan biasanya kan ada ya juga ada apa itu namanya, tarian pendek, juga ada cendrawasih. Kan untuk orang sini kan belum ada yang seperti itulah, misalkan bisa nari lea atau mungkin bisa nari cendrawasih. Jadi kan kita kan juga kolaborasi sama teman-teman. Jadi kan misalkan kita disuruh main ke sana, kita suruh ngiringi, dia kita ngiringi. Jadi kan kayak imbal balik nih loh Mas. Berarti kalau di IPA simbiosis mutualisme gitu ya. Oh iya. Jadi kan kalau misalkan pas kita main, terus kita dituntut untuk mengeluarkan tarian masal. Soalnya kan kalau di daerah sini kan kebanyakan sekarang kan rayonan Mas model. Oh gitu. Jadi kan cuma mengeluarin satu tarian. Jadi kan dia kolaborasi, foto-foto dirasa. Kan. Nah itu kalau dari tari cendrawasih. Tari cendrawasih itu asli orang mana itu? Itu dari Mas komunitas. Komunitas mana kalau boleh tahu? Komunitas LPS. Oh LPS. Oke guys. Saya ucapkan terima kasih banyak buat komunitas LPS yang telah Putra Sanjaya itu yang telah membantu di paguyuban Turangga Muda Mangkualam. Terima kasih banyak panjenengan sampun membantu di Turangga Muda Mangkualam. Ya inilah namanya kolaborasi guys. Nah, kolaborasi itu tidak begitu mudah, sangat sulit sekali ya. Sulitnya itu gimana? Soalnya kan gini, misalkan kita sebuah tarian sudah jadi Mas, kan misalkan nanti ada seselan lah, nah karena wong Jawa ki seselan. Nah, aku pas tari iki, aku mandek sih diseseli, ya. Nah, aku bar ngelakuin terus dulu, aku diseseli cendrawasih. Misalkan, itu kan kita kan harus ganti apa? Misalkan kan ganti tabuhan lah. Punya musiknya. Nah, musik kan instrumennya ya. Nah, instrumennya kan tetap berubah-ubah Mas. Jadi misalkan kalau gini bicaranya sondoko iki. Lah misalkan kok nak wis iso ndoko iki, kok dibarengke latihan bareng lagi iso dicapai. Jadi kan ora semudah oh kayak ngene teko ngene. Angel Mas. Tenang ngene Mas. Nek sing nabo iki sirahe bingkleng. Iya, sampean yoga kok ya. Nggih. Oh iya. Bar ngene iki kudu ngene, iki kudu yakin. Mikir mumet wis tak jamin. Ternyata seorang yoga itu tidak mudah guys. Kata Mas Wawan sendiri mumet katanya guys. Aneh mumet. Ya Asli. Itulah seniman guys. Seniman itu kalau tidak menjiwai dari hati dan pikiran bubar guys, buyar. Jadi kalau di channel Dika ini hanya saran guys. Kalau emang Anda istilahnya pengen jadi seniman ya harus dari hati gitu guys. Kalau nggak dari hati kemungkinan besar tidak bisa ya. Nggak bisa itu. Nah. Kalau tuntutan hati itu sudah pasti Mas, sudah pasti bisa. Soalnya apa? Kan orang kan ingin bisa, iya betul, belajar, ingin menguasai. Tapi kalau dorongan dari orang lain kan iso sithik sisuk wis. Soalnya pegah, kan biasanya kan kalau nggak dari hati kan gitu. Kalau dari hati kan wis sekarang ngene-ngene wis luwih penting harus nang ngene wis mapan. Nah kan. Betul. Tolong cerita lagi Mas, aku tak minum dulu. Tian. Ketemu konco suwe kok. Jebule ge channel ngopi sik lho. Ya guys, ini kan ini hanya sekedar tadi kita aja guys. Tidak sebenarnya nggak saya ceritakan, tapi saya udah lama nggak ketemu Mas Wawan ini, lama sekali 10 tahun, dan baru kali ini saya ketemu. Ini real, tidak diada-ada, tidak ada kata settingan, tidak ada. Kenapa? Ternyata Pak Ketua tadi yang namanya Pak Jianto tadi hanya menyebutkan Mas Wawan gitu saja guys. Nah sampai sini ternyata dia itu kalau dipanggil di tempat saya kerja dulu itu namanya gepeng guys. Gitu ya, bukan begitu, namanya gepeng. Dan sebelum saya sampai depan rumah
aja dia udah manggil saya foto gitu tadi guys. Nah ini Mas Wawan ya, saya mau tanya lagi nih, untuk kedepannya di paguyuban Turonggo Mudo Mangku Alam ini ya, untuk kedepannya atau generasi penerusnya panjenengan nanti, visi misi atau saran yang lebih baik itu saran yang gimana? Kalau visi misi dari saya ya Mas ya, dari saya pribadi ya Mas ya. Iya betul. Jangan sekali-sekali nak wong Jawa ngomong ya sepane ya Mas. Ojo pisan-pisan jelek. Nak kowe pancen niat urip budaya wis pokoke tekadmu. Ternyata visi misi dari Mas Wawan, jangan sekali-kali kamu sungkan. Jeleh itu bahasa Indonesia apa ya? Aku nggak tahu ya. Jelek bosen. Oh bosen. Nah, jadi jangan sekali-kali kamu bosen untuk generasi penerus di Turonggo Mudo Mangku Alam ini. Beliau ini Mas Wawan ini bilang jangan sekali-kali bosen. Gitu. Terus apa lagi? Kalau ingin maju ya pemain tindakan. Jangan sekali jelek ya intine. Jadi wong ki ora bosenan, ora musiman. Intine ngono Mas. Ya kalau bosenan namanya kan itu gimana ya? Kalau bosen itu otomatis kan dia nggak punya jiwa seni gitu Mas. Iya Mas. Dari channel Etika itu kan kami gitu, kalau dimanapun kita berada dan kita selalu konten dimana berada tuh saya selalu tekankan kepada yang saya wawancarai gitu. Kalau kenapa saya bilang kayak gitu? Kita wawancara tidak harus serius dan juga tidak harus sepaneng gitu. Jadi serius kita juga bisa, sepaneng jangan gitu aja. Karena apa? Ibarat katanya kalau kita sepaneng nanti kita Cepat tua. satu cepat tua, dua hati kita terasa nggak nyaman gitu guys. Ini tadi sudah semua diperjelas oleh Mas Wawan. Ternyata di Turonggo Mudo Mangku Alam ini ternyata punya sejarah sangat krusial guys. Krusialnya kenapa? Dulunya hanya orang 8. Nah orang 8 ini yang sudah disebutkan oleh Mas Wawan nama-namanya. Selamat, Anda sukses. Anda memang begitu contoh terbaik di dusun Kebonombo, Desa Pagersari, Kecamatan Tegas, Kabupaten Semarang. Ini perlu dicontoh guys. Karena apa? Hanya segelintir 8 orang saja dia bisa menciptakan sebuah paguyuban Turonggo Mudo Mangku Alam gitu guys. Sebab kenapa? Ketekatan mereka, keinginan mereka yang begitu menggebu-gebu, yang begitu di hatinya itu sangat wah kalau di paguyuban ini ternyata bisa sukses. Di channel Etika Budaya mengucapkan wow, mempesona kalau di channel Etika Budaya bos. Sebab kenapa? Mereka 8 ini, anak-anak 8 ini pun tidak begitu gimana ya kalau di channel Etika ya, begitu sangat krusial dulunya ya Mas ya. Iya krusial kan. Nah, sangat krusial sekali. Dia pun sebelum bikin dia izin sama sesepuh yang ada di Kebonombo ini. Nah, alhamdulillah sesepuh semua itu menyatakan ada yang oke, ada yang enggak. Nah, tapi ternyata orang anak 8 ini sukses. Oke, dan tari tadi juga bisa namanya tari massal dan terus tahun berdiri juga tahun 2010 dan yang mendirikan bukan lain lagi kalau bukan 8 anak tadi. Kenapa saya bilang 8 anak? Dulunya kan dia masih muda-muda, ya kan? Masih muda semua. Ini seperti zaman Bapak Soekarno ini, proklamasi ini hari kemerdekaan kan begitu. Harus kita merdeka. Begitulah contoh di paguyuban Turonggo Mudo Mangku Alam ini guys. Ternyata begitu. Harus bisa. Kalau bukan semangat pasti tidak akan timbullah sebuah paguyuban Turonggo Mudo Mangku Alam. Gitu guys. Ternyata di channel Etika Budaya wawancara untuk beliau yaitu Mas Wawan atau Mas Gepeng sudah selesai
kalau di bahasa Jawa sampun paripurna gitu guys. Ber. Sebelum saya selesaikan acara di IDK Budaya, saya selalu bilang di belakangnya promosi guys. Nah, tidak kata lain dengan promosi. Hai guys, apabila Anda atau siapapun yang ada di luar sana mempunyai hajat atau ingin istilahnya bergabung dengan Paguyuban Turonggo Mudo Mangku Alam, bisa menemui beliau yaitu Ketua Pak Jianto atau Mas Wawannya sendiri gitu ya. Nah, baik, terima kasih Mas Wawan yang atas waktunya, yang telah memberikan waktu yang begitu banyak. Matur suwun sangat, sudah dari channel 3 sudah gamblang, sudah tahu ya kan, sudah tahu semua tentang sejarah Paguyuban Turonggo Mudo Mangku Alam yang berada di Dusun Kebonombo, Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang guys. Mungkin dari kami channel IDK mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila kami punya salah atau tutur kata, kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman paguyuban yang lain, apabila ingin Anda atau paguyuban Anda mau diulek-ulek bersama dengan channel IDK Budaya, bisa hubungi di bawah ini guys. Di bawah ini ada nomor kami, ya kan? Ya, tapi jangan lupa sebelum Anda menonton subscribe. Ya, di sampingnya ada tulisan subscribe, kamu baca terus. Itu ada lonceng, bunyikan loncengnya. Ada tulisan semua, baca semua. Lalu di sini ada tulisan jempol ke atas, jangan ke bawah. Kalau ke bawah kan ya ojo to bos, nanti ke atas, ya kan? Ke atas tuh buat saya sangat-sangat bahagia sekali. Lalu ada tulisan komen. Nah, jangan lupa di komen guys, karena apa? Di semboyan IDK Budaya, komenmu adalah semangatmu, semangatku, semangatmu. Komenmu adalah semangatku. Kenapa? Karena komen apapun Anda, kami akan tampung, kami akan cerna, dan kami akan merubah yang lebih baik lagi. Cukup sekian dari kami, channel IDK Budaya, bersama saya Ilham, dan teman saya di yang belakang layar, yaitu Mas Dwer, mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.